Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, aku Roshid. Kalian bisa panggil aku Ocit atau warga sipil. Aku subscribermu bang. Ah, gak nyangka aku bisa berdiri di sini, bisa sharing cerita sama teman-teman yang keren dan punya cerita yang punya nyawanya masing-masing. Dan aku berterima kasih kepada Humans untuk menjadi alasan aku menginjakan kaki di Jakarta. Dan jujur ini awalnya aku Jakarta. Terima kasih Humans. Terlebih aku terima kasih sudah menjadi media kita untuk bercerita dan menuangkan yang mungkin cerita ini belum bisa didengar oleh orang-orang terdekat kita bahkan. Oke, let's story begin. Ini berawal dari 7 tahun yang lalu. Dan kata orang, kalau kita sahabatan selama 7 tahun, itu bakal jadi sahabat yang selamanya. But that's not for me. Um, sahabat ini, sahabatku sendiri bernama, sebut aja Nindi. We've been through a lot of things. Kita melewati banyak hal dengan sama-sama. Dan kita juga sama-sama lahir di rasi bintang yang sama, yaitu Gemini. Ya, musuh semua orang. Tapi entah kenapa, dia adalah pendengar yang baik. Semua cerita dan keluh kesah dia dengarkan dengan baik. Sampai aku nggak tahu kenapa ya, saran-saran ketika aku cerita itu nggak pernah sama sekali aku raguin sarannya. Entah kita lahir di rasi bintang yang sama, kita memiliki sifat karakter yang keras, kita memiliki ego yang tinggi. That's why kita nggak pernah nyatu satu sama lain. Tapi setelah itu, di tahun 2021, kita lost contact selama setahun. Kita nggak hubungan, dan banyak sekali masalah yang kita alami di 2021 itu. Entah soal miskomunikasi, entah soal respect atau saling menghargai. Dan di tahun 2021 itu adalah tahun yang sibuk. Dia di tahun pertamanya untuk masuk kuliah, dan aku masuk kerja di instansi pemerintah waktu itu. Kita sering sekali selek dan berbeda pendapat, apalagi untuk meluangkan waktu. Sampai dia bilang, Roshid, di dunia ini nggak ada orang yang sibuk. Yang ada cuma orang yang nggak penting. Di situ aku merasa aku tidak dihormati. Aku di disrespect sama sekali sama dia, dan membuat hubungan kita semakin keruh. Tapi setelah 1 tahun berlalu, dan setelah kita kurang lebih 6 tahun sahabatan, kita nggak pernah berantem hebat seperti itu. Dan karena kita jauh dan terbatas untuk komunikasi, akhirnya di tahun ini saya memutuskan untuk memperbaiki hubungan kita. Dan kita memutuskan untuk liburan waktu itu ke Semarang. Dan normalnya pasti sahabat setelah berantem hebat, pasti ada satu hal rasa yang tidak bisa dikembalikan lagi. Pasti ada satu hal yang tidak bisa dirasakan setelah sekian lamanya tidak bertemu. Tapi aku salah. Setelah
awalnya aku pikir seperti itu. Singkat cerita aku ketemu dan rasanya memang seperti yang dulu, seperti Nindi yang dulu. Dan jujur, kenapa aku tidak pernah pernah menatap, pernah menaruh perasaan kepada Nindi, itu karena soal fisik. Jujur, ketika aku ingin menjalin hubungan dengan orang, aku sangat orientasi dengan fisik. Itulah alasan kenapa dia tidak pernah mendapatkan ruang untuk itu. Tapi setelah 1 tahun aku tidak bertemu, ternyata dia cantik juga ya. Kalau ditarik ke belakang dengan orang-orang yang pernah aku pernah dekat dan pernah aku jalin hubungan, mungkin dia lebih cantik, atau mungkin orang lain lebih baik daripada dia. Tapi entah kenapa rasa itu tidak bisa bohong. Dan di 2021 itu kita berantem hebat. Itu karena dia lupa hari sahabatnya ulang tahun. Padahal dia adalah orang yang dekat dan yang saya harapkan untuk mengingat saya waktu di hari ulang tahun, tapi dia tidak. Tapi di tahun 2022, setelah kita komunikasi lagi, dan setelah aku sadar, ada hal rindu yang rasanya terbayar ketika aku tidak ketemu dalam 1 tahun. Dan aku baru sadar setelah aku mencari dan orientasi perempuan, aku mau mencari yang fisik, aku mencari yang bagus, aku mencari yang sempurna. Tapi dia adalah rumah yang sejati. Ternyata rumah yang aku cari itu bukan rumah cuma rumah yang cantik, atau bukan rumah yang rumputnya lebih hijau, tapi rumah yang nyaman, yang bisa kasih alasan aku untuk pulang. Dan sebagai gantinya, dia menuliskan aku surat happy late birthday, dan dia menuliskan kalimat, Rosyid, mungkin aku tidak secantik mantan-mantanmu, atau mungkin aku tidak sebaik dari wanita yang pernah kamu dekati, tapi aku tahu akulah yang baik buat kamu. Terima kasih. Secara teknik bercerita, Rosyid mungkin ada problem di pemilihan diksi dan parafrasa. Itu terlihat berpikir untuk gimana ya kalimatnya biar enak gitu, biar nggak kelihatan. Apalagi waktu nyeritain, aku dekat dengan beberapa orang atau orang yang pernah jadi pacarku gitu-gitu kan. Tapi nggak enak deh kalau pacar, dekat aja. Itu sering banget terjadi ketika kita menceritakan sebuah cerita. Intinya kalau di situasi seperti itu, apapun yang terlintas pertama di kepala kita, ungkapkan. Daripada ada delay sebentar. Secara modal kamu nggak akan bisa sampai sini kalau kamu nggak punya modal yang bagus. Nah, tadi ini mungkin yang membedakan gugup ya. Iya bener Kak. Gugup, sehingga apa yang kamu tampilkan di video dengan apa yang ditampilkan di sini jadi relatif jadi berbeda gitu. Iya. Karena gugup tadi ada delay, ada keraguan ketika ingin menyampaikan kalimat, pemilihan frasa seperti yang disampaikan oleh Ferry, sehingga inti pesan yang ingin kamu kirim juga sampainya relatif tersendat gitu. Baiknya memang kemudian mengelola situasi emosi sebelum naik panggung gitu kan ya. Anggap saja kamu sedang cerita sama
pacarmu, cerita tentang apa yang terjadi gitu kan, dan seperti yang kamu lakukan di video itu kamu terlihat jauh lebih rileks gitu. Mungkin menurut aku benar ya, masih butuh lebih banyak latihan. Sedikit aja dari aku tentang kita punya event pada malam ini adalah storyteller. Storyteller itu adalah pencerita. Ketika dicerita, salah satu hal yang paling challenging adalah bagaimana kita mendapatkan simpati orang terhadap cerita yang kita punya. Dari sini ada banyak cara kamu untuk bisa menggapai simpati orang. Kamu bisa membuat orang bersimpati pada karakternya, atau kalau enggak kamu buat orang bersimpati pada idenya. Di sini kamu memilih kamu sebagai karakternya. Tapi aku ngerasa karakter kamu yang kamu ceritakan di sini, aku sendiri masih belum bisa untuk bisa bersimpati sama karakter yang kamu bawakan di ceritanya. There are a lot of things yang bisa kamu lakukan.